Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Wulandari dengan NIM E1903031015 dan nanti juga ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Sri Susanti dengan NIM E190303131016. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengertian penalaran. Penalaran adalah proses berpikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap suatu pernyataan. Pernyataan dapat berupa teori tentang suatu fenomena, ekonomik, politik, atau sosial. Teori merupakan sarana untuk menyatakan suatu keyakinan, sedangkan penalaran merupakan proses untuk mendukung keyakinan tersebut. Oleh karena itu, keyakinan terhadap suatu teori berkisar antara lemah atau kuat sekali atau memaksa, tergantung pada kualitas atau keefektifan penalaran dalam menimbulkan daya dukung yang dihasilkan. Selanjutnya adalah unsur dan struktur penalaran. Struktur dan proses penalaran dibangun atas dasar 3 konsep penting, yaitu 1. Asersi. Asersi yaitu memuat penegasan tentang sesuatu atau realitas, biasanya dalam bentuk kalimat. Yang kedua, interpretasi asersi. Yang ketiga, jenis asersi. Bila dikaitkan dengan fakta, pendukung asersi dapat dibagi menjadi 3, yaitu asumsi, hipotesis, dan pernyataan. Selanjutnya adalah fungsi asersi. Dalam argumen, asersi dapat berfungsi sebagai premis atau konklusi. Premis adalah asersi yang digunakan untuk mendukung suatu konstruksi. Konklusi adalah asersi yang diturunkan dari serangkaian asersi. Yang kedua, keyakinan terhadap asersi adalah tingkat kebersediaan untuk menerima bahwa asersi tersebut benar. Terus berikut beberapa properties keyakinan dan perlu disadari dalam berargumen. Yang satu, keadabenaran. Yang kedua, bukan pendapat. Yang ketiga, bertingkat. Yang keempat, berbias. Yang kelima, bermuatan nilai. Yang keenam, berkekuatan. Yang ketujuh, veridikal. Yang ke-8, berketertampaan. Berkaitan dengan mudah atau tidaknya keyakinan tersebut berubah dengan adanya informasi yang relevan. Ini adalah argumen. Argumen terdiri dari serangkaian asersi. Asersi berkaitan dengan yang lain dalam bentuk inferensi atau penyimpulan. Asersi dapat berfungsi sebagai premis atau konklusi, atau asersi kunci yang merupakan komponen argumen. Jenis-jenis argumen: 1. Argumen deduktif. Yang kedua, argumen induktif. Argumen deduktif adalah proses penyimpulan yang berawal dari suatu pernyataan umum yang disepakati atau premis ke pernyataan khusus sebagai kesimpulan. Yang argumen induktif adalah proses penalaran berawal dari suatu pernyataan khusus dan berakhir dengan pernyataan umum yang merupakan generalisasi dari keadaan khusus tersebut. Yang ketiga, argumen non-deduktif lainnya. Nah, argumen ini juga memiliki beberapa rangkaian, yaitu 1. Argumen dengan analogi. Yang kedua, argumen sebab akibat. Yang ketiga, kriteria penyebaban. Oke, next, untuk kecohan. Apa sih kecohan itu? Nah, jadi apabila terdapat suatu asersi yang nyatanya membujuk dan dianut banyak orang, padahal seharusnya tidak, nah lantaran argumen yang diajukan itu mengandung cacat, maka dipastikan terjadi suatu kesalahan. Nah, kesalahan tersebut yang dinamakan dengan kecohan atau falsi. Kecohan berdasarkan dari maksud untuk berargumen dibagi menjadi 2, yaitu stratagem dan reasoning fallacy. Mungkin bahasa stratagem dan juga reasoning fallacy ini sangat asing. Nah, yang dimaksud dengan stratagem ini cara-cara untuk mempengaruhi keyakinan orang dengan cara selain mengajukan argumen yang masuk akal.
Biasanya stratagem ini dilakukan untuk membela pendapat yang memang sebenarnya keliru atau lemah yang tidak dapat dipertahankan secara logis. Stratagem ini dapat mengandung kebohongan dan juga muslihat. Nah, stratagem apa saja sih yang sering kita jumpai? Nah, jadi stratagem yang sering kita jumpai persuasi tak langsung, membidik orangnya, menyampingkan masalah, misrepresentasi, imbauan cacah, imbauan otoritas, imbauan tradisi, dilema semu, dan juga imbauan emosi. Stratagem tersebut sering kita jumpai dalam diskusi ataupun perdebatan baik politis maupun akademik. Selanjutnya, reasoning fallacy atau salah nalar. Salah nalar merupakan proses formal penalaran dalam menurunkan simpulan, sehingga simpulan menjadi salah atau tidak valid. Salah nalar biasanya bukan kesengajaan dan tidak dimaksudkan untuk mengecoh atau mengelabui. Nah, jadi salah nalar ini kebalikannya dari stratagem. Apa-apa saja sih yang dimaksud dengan salah nalar? Nah, contohnya seperti menegaskan konsekuen, menyangkal anteseden, pentaksaan, perampatan lebih, parsialitas, dan pembuktian dengan analogi. Jadi, salah nalar ini sering dijumpai dalam diskusi atau karya tulis profesional, akademik, ataupun ilmiah. Selanjutnya, aspek manusia dalam penalaran. Manusia tidak selalu berpikir rasional dan bersedia berargumen, sementara tidak semua asersi dapat ditentukan kebenarannya secara objektif dan tuntas. Nah, berikut ini beberapa aspek manusia yang menjadi penghalang penalaran dan pengembangan ilmu. Yang pertama yaitu orang sering puas dengan penjelasan sederhana sehingga tidak lagi berupaya untuk mengevaluasi secara seksama. Selanjutnya, orang memiliki kepentingan tertentu sehingga memaksa orang tersebut memihak suatu posisi meskipun posisi tersebut lemah dalam segi argumen. Nah, yang ketiga, sindroma tes klinis. Seseorang memiliki pandangan yang menurut dirinya sebenarnya keliru karena ada pandangan, namun akademisi tersebut tidak berani membaca sumber gagasan karena takut pendapatnya disebarkan benar-benar keliru. Selanjutnya, mentalitas Joko Tingkir menggambarkan lingkungan akademis di mana ilmuwan atau akademisi merasa di bawah kekuasaan kolega senior sehingga sering memihak senior dan mengajarkan apa yang sebenarnya salah dengan menyembunyikan yang valid untuk menghormati senior. Nah, selanjutnya merasionalkan daripada menalar. Orang ada kalanya berusaha mencari justifikasi untuk membenarkan posisinya. Nah, sikap merasionalkan ini sebenarnya terjadi karena keterbatasan pengetahuan orang bersangkutan dalam topik yang dibahas. Nah, yang terakhir yaitu persistensi. Orang itu sering berteguh atau persisten terhadap keyakinannya meskipun terdapat argumen yang kuat bahwa keyakinan tersebut sebenarnya salah sehingga dia harus melepaskan keyakinan tersebut. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.